Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sulasoh, Zalfana Diva, Mita Amalia, Risa Dewi Larasati, Elif Mauila, Laras Linggarjati akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pengertian. Sebelum mengetahui apa pengertian orientasi dan dimensi kebudayaan dalam komunikasi antar budaya, saya Hulaso NPM 1910202056 ingin menjelaskan sedikit apa itu orientasi dan dimensi. Orientasi adalah posisi seseorang dengan atau terhadap suatu relasi yang menjadi sasaran atau arah kedekatan dan adaptasi terhadap suatu situasi, lingkungan, objek maupun orang. Sederhananya, orientasi dianggap sebagai proses penyesuaian terhadap sasaran untuk membentuk tujuan yang ingin dicapainya. Sedangkan dimensi adalah setiap besaran atau derajat yang menunjukkan ukuran, jarak, kedalaman, keluasan, atau cakupan tentang atau terhadap sesuatu yang penting. Dimensi ini juga dapat dikatakan sebagai cakupan dari sebuah orientasi, di mana seberapa besar kita dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi sasaran kita sebelumnya. Saya Risa Dewi Larasati dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hulasoh. Jadi, yang dimaksud dengan orientasi dan dimensi kebudayaan dalam komunikasi antar budaya adalah posisi yang diambil oleh setiap individu sebagai anggota budaya ketika dia berhadapan dengan suatu sasaran, apakah itu situasi, lingkungan, objek, atau orang. Misalnya, sasaran yang ditujunya adalah seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Melalui orientasi dan dimensi inilah seseorang melakukan penerapan dan menyesuaikan antara kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan dan worldview. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan worldview. Tapi sebelumnya, perkenalkanlah saya, Elif Mauila dari NPM 1910202087. Langsung saja ya. Worldview merupakan sebuah cara pandang yang diartikan sebagai sistem kepercayaan yang membentuk sistem berpikir tentang sesuatu secara keseluruhan dan mengetahui dampaknya bagi lingkungan. Singkatnya, worldview adalah cara pandang yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yang dapat memberikan semangat untuk menjelaskan suatu peristiwa. Nah, menurut Kluckhohn, Stephen Dale pada tahun 1998 menyebutkan ada 5 jenis orientasi manusia. Yang pertama, ada orientasi terhadap manusia. Yang kedua, ada orientasi terhadap sifat manusia. Yang ketiga, ada orientasi terhadap waktu. Yang keempat, orientasi terhadap aktivitas. Yang kelima, orientasi terhadap relasi. Jadi, semuanya ini berhubungan, berkesinambungan satu sama lain. Lalu, menurut Gremon pada tahun 1984, ada 2 aspek penting yang berkaitan dengan worldview. 2 aspek ini adalah yang pertama, cara pandang terhadap dunia, dan yang kedua adalah sistem worldview. Nah, cara pandang terhadap dunia ini ada beberapa. Yang pertama, budaya malu versus budaya merasa bersalah. Yang kedua, ada orientasi budaya kerja versus relasi. Yang ketiga, orientasi budaya keramat versus sekuler. Yang keempat, peran kematian dalam kehidupan. Yang kelima, sifat-sifat alamiah manusia. Yang keempat, siklus hidup atau life cycle. Yang terakhir ada fatalisme. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, saya Zalfana Diva, NPM 1910202058. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai aspek pentingnya berkaitan dengan worldview. Aspek pentingnya berkaitan dengan worldview yang selanjutnya yaitu mengenai sistem worldview. Sistem worldview ini mencakup dengan 3 hal, yaitu mana atau persepsi impersonal dan supernatural atas objek, animisme dan shamanisme atau paham medis tentang hadiah, sogok, dan harga diri.
Worldview tentang relasi dengan sesama menurut Arthur dan Nichols tahun 1964 dan kawan-kawan menyebutkan ada 5 relasi, yaitu relasi dalam keluarga, relasi dengan sesama, relasi dengan masyarakat, relasi dengan diri sendiri, dan relasi dengan binatang. Relasi yang pertama yaitu relasi dalam keluarga. Relasi ini meliputi rasa hormat kepada orang yang lebih tua, rasa hormat kepada orang tua, dan rasa hormat kepada tamu. Relasi yang kedua yaitu relasi dengan sesama. Relasi ini meliputi keseimbangan di antara manusia, ramah tamah menghargai tamu asing, kejujuran, moralitas dan etis, kebebasan, emosi, bekerja dan bermain, dan waktu. Relasi yang ketiga yaitu relasi dengan masyarakat. Relasi ini meliputi sukses, individualisme, dan kecukupan material. Relasi yang keempat yaitu relasi dengan diri sendiri. Relasi ini meliputi individu sebagai ego, individu sebagai bagian dari orang lain dan mendahului kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Dan relasi yang terakhir yaitu relasi dengan binatang. Relasi ini meliputi hak hidup binatang sebagai ciptaan Tuhan. High context and low context culture. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari high culture context dan low culture context atau biasa disebut dengan budaya tingkat rendah dan budaya tingkat tinggi. Menurut Edward T. Hall yang mengemukakan sebuah teori low context culture dan high context culture yang didasari pada teori individual dan kolektivisme. Ada dua pengertian yaitu budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Nah, yang pertama yaitu budaya konteks tinggi yang ditandai dengan komunikasi konteks tinggi, yaitu kebanyakan pesan bersifat implisit atau tidak langsung dan tidak terus terang. Pesan yang sebenarnya tersembunyi dalam perilaku nonverbal pembicara, contohnya intonasi suara, gerakan tangan, postur badan, ekspresi wajah, tatapan mata, atau bahkan kontak fisik. Yang kedua yaitu konteks budaya rendah atau low culture context yang ditandai dengan pesan verbal dan eksplisit yang gaya bicaranya langsung, lugas, dan terus terang. Dari kedua pengertian tersebut terdapat perbandingan persepsi budaya pada high culture context dan low culture context. Pada high culture context yaitu prosedur pengalihan informasi lebih sukar. Alasannya karena pada komunikasi high culture context atau komunikasi budaya tingkat tinggi menggunakan kata-kata yang bersifat implisit atau dengan kata lain dengan menggunakan kode-kode, dan itu lebih membuat komunikasi sulit untuk dipahami. Nah, untuk low culture context sendiri prosedur pengalihan informasi menjadi lebih gampang karena low culture context sendiri menggunakan komunikasi yang mudah dipahami dan bahasanya terkesan lugas dan to the point. Berikutnya adalah persepsi terhadap isu dan orang yang menyebarkan isu. Kebudayaan low culture context atau budaya tingkat rendah mendorong anggotanya untuk memisahkan isu atau isu harus dilihat sebagai tema utama informasi yang dipertukarkan dari orang. Contohnya, jika Anda berbicara dengan seorang dari kebudayaan low culture context, maka mereka lebih mengutamakan isi informasi tersebut dan tidak mempersoalkan siapa yang menjadi sumber informasi tersebut. Sedangkan dalam budaya high culture context atau budaya tingkat tinggi, isu yang menjadi sumber informasi itu penting dan tidak dapat dipisahkan. Kadang-kadang kebenaran isu tergantung pada siapa yang mengatakan, sehingga kalau Anda menolak orang yang memberikan isu, maka Anda pun menolak informasi yang dia berikan. Berikutnya yaitu persepsi terhadap relasi antar pribadi dalam tugas. Pada budaya low culture context memandang relasi antar pribadi dalam tugas sangat formal dan impersonal. Relasi antar pribadi hanya berdasarkan relasi tugas-tugas atau task oriented. Akibatnya mereka mengabaikan relasi antar pribadi. Sebaliknya, pada budaya high culture context memandang relasi antar pribadi dalam tugas lebih sebagai bagian dari relasi sosial atau social oriented, sehingga kadang-kadang tidak berorientasi pada tugas. Oke, selanjutnya saya, Mita Amaria, akan melanjutkan pembahasan tentang perbandingan persepsi pada budaya high context culture dan low context culture.
Oke, perbandingan persepsi yang selanjutnya yaitu perbandingan persepsi terhadap kelogisan informasi. Jadi, ketika seseorang mendapatkan informasi, ia akan mempertimbangkan apakah ia bisa menerima informasi tersebut ataupun tidak. Dan orang dalam menerima informasi itu juga akan berbeda-beda tergantung orientasi budaya apa yang ia pegang. Apakah budaya dengan konteks tinggi ataupun konteks rendah. Orang yang memiliki orientasi high contact culture itu mereka cenderung tidak menyukai pesan yang rasional. Selain itu, mereka juga menggunakan emosi, lebih menggunakan emosi dan lebih sering basa-basi gitu. Jadi, ketika orang yang berorientasi high contact culture itu bertamu ke rumah temannya, nah, setelah itu temannya menawarkan makanan, walaupun dia sedang dalam keadaan lapar dan menginginkan makanan tersebut, namun ia akan lebih mengutamakan emosinya, seperti perasaan harus sopan santun dan tidak boleh merepotkan orang lain, sehingga ia akan berbasa basi mengatakan seperti tidak usah repot-repot, saya sudah makan tadi di rumah misalkan. Nah, hal-hal seperti itu yang dimaksud dengan ia lebih mengutamakan emosi dan basa-basi. Nah, sedangkan untuk orang yang berorientasi low contact culture itu kebalikannya, mereka lebih menyukai pesan yang rasional, terus mereka juga tidak mengutamakan emosi, juga tidak suka berbasa-basi. Jadi jika mereka ada dalam situasi yang sama, yaitu ketika bertamu ke rumah temannya, lalu temannya menawarkan makanan, ya ia akan menerima dan mengucapkan terima kasih kepada temannya. Nah, untuk perbandingan yang selanjutnya yaitu perbandingan terhadap gaya komunikasi. Jadi, orang-orang yang memiliki high contact culture dalam gaya bahasa itu lebih ke gaya bahasa yang tidak langsung. Jadi, maksudnya lebih mengutamakan kode-kode, terus juga tidak langsung pada intinya, lebih ke basa-basi dan kesana-kesini pembahasannya gitu. Nah, terus pada contohnya, misal tadi ketika kita yang memiliki orientasi high contact culture bertamu ke teman kita, ternyata rumah teman kita itu berantakan, tidak tertata, berdebu dan sebagainya, kita pasti cenderung akan mengutarakannya secara tidak langsung. Jadi kita misalkan mengatakan seperti oh kamu akhir-akhir ini sibuk banget ya, sampai-sampai urusan rumah itu gak kepegang, misal kayak gitu. Nah, selain itu, mereka juga lebih mengutamakan pesan-pesan non-verbal. Jadi karena mereka ketika berkomunikasi pun menggunakan gaya yang tidak langsung, jadi yang bisa dilihat ketika orang dengan yang berorientasi high contact culture berbicara itu ke gaya non-verbalnya. Jadi walaupun mulut mereka mengatakan iya, belum tentu gestur, mimik muka ataupun bahasa tubuh mereka juga mengatakan iya, bisa jadi justru mengatakan tidak gitu. Jadi apa yang mereka katakan itu belum tentu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan gitu. Nah, sedangkan kebalikannya untuk orang yang berorientasi low contact culture, mereka akan lebih menggunakan gaya bahasa yang langsung, terus juga mengutamakan pesan-pesan verbal dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang formal gitu. Jadi, misalkan ketika ada dalam situasi yang sama, bertamu ke rumah temannya, ternyata rumah temannya itu berantakan, ya mereka akan langsung mengatakan, kok rumahmu berantakan banget ya, misal kayak gitu. Nah, selanjutnya perbandingan persepsi terhadap pola negosiasi. Nah, jadi orang-orang yang memiliki orientasi high contact culture ketika bernegosiasi atau mereka berunding itu akan mementingkan human relation atau hubungan keintiman antara orang itu dengan lawan bicaranya gitu. Terus selain itu mereka juga lebih mengutamakan perasaan dan intuisi, dan juga lebih mengutamakan hati daripada otak. Jadi contohnya ketika misalkan saya yang berorientasi high contact culture sedang bernegosiasi dengan sahabat dekat saya akan lebih mementingkan hubungan itu daripada apa yang ia tawarkan. Walaupun mungkin saya tidak terlalu membutuhkan apa yang ia tawarkan gitu, tapi karena saya mengutamakan perasaan saya mengutamakan hati saya, juga saya mengutamakan hubungan antara saya dengan teman saya, maka saya akan menerima tawaran tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk orang yang berorientasi low contact culture itu ketika bernegosiasi, ketika berunding, mereka lebih mengutamakan
bargaining atau sistem tawar-menawar. Mereka juga bersikap rasional dan mengutamakan otak daripada hati mereka. Jadi, walaupun mereka sedang bernegosiasi dengan orang terdekat mereka seperti sahabat atau misalkan rekan kerja atau misalkan dengan orang tua mereka, ya mereka tetap akan mengutamakan apa yang memberi keuntungan untuk mereka, apa yang mereka butuhkan gitu. Perbandingan persepsi yang selanjutnya yang terakhir yaitu perbandingan persepsi terhadap informasi tentang individu. Pada kebudayaan high contact culture, mereka mempertimbangkan dukungan faktor sosial. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan loyalitas individu kepada halayak. Sedangkan dalam low contact culture, mereka mengutamakan kapasitas individu tanpa memperhatikan lingkungan sosial mereka, faktor sosial mereka, dan juga tidak mempertimbangkan loyalitas individu kepada kelompok. Nah, selanjutnya ada perbedaan umum antara high contact culture dan low contact culture. Nah, dalam bentuk informasi atau pesan, orang yang berorientasi low contact culture itu pesannya jauh lebih cenderung tersembunyi dan implisit, sedangkan orang yang low contact culture pesannya itu akan tampak, jelas, dan eksplisit. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada high contact culture mereka lebih cenderung bertele-tele dan tidak pada intinya langsung, sedangkan untuk orang yang low contact culture mereka akan mengatakan secara langsung kepada intinya dalam menyampaikan informasi atau pesan. Nah, high contact culture itu reaksi terhadap sesuatunya tidak selalu nampak, sedangkan kebalikannya untuk low contact culture ketika mereaksi sesuatu pasti selalu tampak. Nah, selanjutnya dalam memandang in-group dan out-group, high contact culture itu akan sangat luas dalam memandang perbedaan antara in-group dengan out-group. Sedangkan untuk low contact culture, mereka tidak akan memisahkan kepentingan antara in-group dan juga out-group. Nah, selanjutnya dalam sifat pertalian antar pribadi, karena high contact culture itu adalah orientasi pada budaya-budaya yang kolektif, maka sifat pertalian antar pribadinya pun akan sangat kuat. Nah, sedangkan untuk low contact culture, karena mereka bersifat individual, maka pertaliannya itu akan tidak terlalu erat atau sangat lemah. Nah, yang terakhir yaitu dalam konsep waktu. Dalam kebudayaan yang berorientasi high contact culture, mereka sangat luas dalam konsep waktu, sedangkan untuk low contact culture mereka sangat terorganisir dalam mengatur waktu.